Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aleda Faladua dari kelas 1 CSR Keperawatan dengan NIM P279041244128 dengan tugas mata kuliah yaitu Ilmu Biomedik Dasar, yaitu Anatomi Eksternal Sistem Reproduksi Wanita, bagian eksternal. Nah, teman-teman, ayo kita cari tahu bersama. Di sini kita bisa lihat bagian reproduksi wanita bagian eksternal, yaitu ada mons pubis, labio majora, uretra, clinical perineum, dan di sebelah sini ada percus, clitoris, labia minora, vagina, dan vestibul, pudendal cleft, kemudian ada anus di sini. Baik, kita bahas yang pertama adalah labia majora ya. Labia majora ini adalah bagian bibir besar ini memanjang dari atas ke bawah dari mons pubis dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Nah, kemudian labio minoranya adalah bibir bagian dalam, berada di dalam bibir luar. Bibir ini dimulai dari klitoris dan berakhir di bawah lubang anus. Yang ini. Baik, di sini kemudian ada pudendal cleft. Ini dia pudendal cleft ini adalah celah yang berada di antara labia majora. Celah ini berfungsi untuk melindungi dan berisi struktur vulva yang lebih luas. Nah, kemudian si clinical perineum ini adalah kulit tipis yang terletak di antara anus dan alat kelamin. Baik, kemudian ada clinical perineum ini adalah kulit tipis yang terletak di antara anus dan alat kelamin. Nah, uretra ini adalah saluran tipis yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Baik, selanjutnya ada mons pubis atau mons veneris adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut. Mons pubis berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama kortus atau hubungan seksual. Semakin bertambah usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Organ selanjutnya yaitu ada klitoris, adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Kemudian ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Dan kemudian ada saat wanita secara seksual terangsang glans dan badan klitoris membesar. Baik, selanjutnya ini adalah sistem reproduksi wanita bagian internal. Nah, ini ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen ini penopang tipis seperti tali yang menempel kepada ovarium rahim. Nah, teman-teman, selanjutnya ini adalah fimbriae yang berbentuk seperti tonjolan jari yang terdapat di ujung tuba falopi yang menempel dengan ovarium. Nah, teman-teman, kemudian ini ada myometrum, yaitu lapisan tengah pada rahim yang berfungsi untuk mendorong bayi pada saat kehamilan dan berkontraksi. Ini adalah endometrum, tempat terdalam rahim yang berfungsi sebagai menempelnya ovum yang telah dibuahi. Perimetrum adalah lapisan serosa telur rahim. Kemudian ini serviks, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim ke vagina. Berfungsi membantu proses menstruasi dan pembuahan sel telur. Baik, kemudian ada cervical canal, yaitu saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim yang terletak di leher rahim atau serviks. Baik, teman-teman, sekarang ada sistem reproduksi pria bagian eksternal yang terdiri dari penis, testis, dan skrotum. Kita bahas satu persatu ya. Yuk, ikutin aku.
Nah, teman-teman, di sini ada penis yang terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut gland penis, bagian tengah disebut corpus penis, dan pangkalnya disebut radik penis. Gland penis tertutup oleh corpus penis. Kulit penutup ini disebut preputium. Yang kedua, testis terdiri atas dua buah glandula yang memproduksi semen. Terdapat di dalam skrotum, digantung oleh Veniculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Nah, yang terakhir yaitu skrotum. Bagian depan skrotum terdapat penis dan belakangnya terdapat anus. Skrotum berupa kantung kulit tanpa lemak. Memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunica vaginalis yang dibentuk dari peritoneum. Skrotum banyak mengandung pigmen dan kantung-kantung tersebut berisi epididymis frenicalus spermaticus. Suhu di dalam skrotum lebih rendah daripada suhu tubuh normal, yaitu skrotum kiri tergantung lebih rendah dari kanan. Bentuk skrotum bervariasi beberapa keadaan, misalnya pengaruh panas orang tua dan keadaan lemah, skrotum akan memanjang dan lemas. Sedangkan dalam keadaan dingin pada orang muda akan memendek dan berkerut. Lanjut ke bagian internal organ reproduksi. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke bagian internal reproduksi pria. Yang pertama ada vas deferens, ampula vas deferens, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, epididymis, ureter, kandung kemih, fascicula seminalis, uretra, dan jaringan erektil. Baik, yang pertama ada vas deferens, yaitu saluran sperma atau pengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra sebelum ejakulasi. Selanjutnya, apa itu ampula vas deferens itu? Yaitu tempat penyimpanan sperma. Yang kemudian ada ureter, yaitu saluran pipa pengantar urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, kemudian ada kandung kemih. Apa sih kandung kemih? Ini adalah penampung urin yang diproduksi oleh ginjal. Selanjutnya ada jaringan erektil, yaitu jaringan banyak mengandung pembuluh darah atau jaringan cavernosa yang terdapat membran yang dapat membengkak ketika terisi darah. Nah, teman-teman, gimana tadi atas penjelasan organ reproduksi wanita dan pria bagian eksternal dan internalnya? Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.